Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membongkar dinamo cuci pada mesin cuci 2 tabung untuk memperbaiki spoolnya, karena saat dites dengan tester ada salah satu jalur spoolnya putus. Coba kita tes kembali spool dinamo dengan multitester pada skala kali 1 ohm. Di sini ada 3 kabel, yaitu biru, kuning, abu-abu. Kita tes dulu biru dengan abu-abu, jarum multitester tidak bergerak, artinya spool putus. Kemudian biru dengan kuning, jarum multitester bergerak, artinya spool normal. Jadi saat dites biru dengan abu-abu spool putus, saat biru dengan kuning spool tersambung. Selanjutnya kita bongkar dinamo, dan dinamo ini dirakit menggunakan klem untuk menyatukan setiap bagian-bagiannya. Jadi kita harus menggunakan gerinda untuk memapas dan melepas klem pengikatnya. Kita lepas dulu karet dudukan dinamo agar tidak menghalangi saat menggerinda klemnya. Selanjutnya dengan menggunakan gerinda kita papas dan kita lepas klem pengikat dinamo yang nantinya akan kita ganti menggunakan baut 10-an dengan panjang sesuai dengan ukuran dinamo yang akan kita bongkar. Kita lakukan dengan hati-hati, kita papas klem pengikat agar dinamo bisa kita bongkar. Setelah selesai, selanjutnya untuk membuka dinamo kita lepas klem dengan cara kita ketok, bisa menggunakan paku ataupun lainnya. Setelah terlepas, tinggal kita bongkar dinamonya. Kita ketok-ketok dulu dengan palu kecil seperti ini agar mudah dalam membongkarnya. Selanjutnya kita bongkar tali pengikat spool yang biasanya terbuat dari tali nilon. Kita gunakan tang potong untuk membukanya. Setelah tali pengikat dan isolator spoolnya terbuka, kita temukan ada beberapa titik spool yang terputus. Biasanya yang lebih sering disebabkan karena korosi. Setelah beberapa bagian spool yang putus kita tandai, selanjutnya kita kerik isolator di ujung kabel spool yang putus tadi dengan pisau cutter untuk melakukan penyambungan nantinya. Setelah selesai kita kerik isolator ujung kabel, kemudian kita masukkan isolator bakar ke kabel spool sebelum disambung untuk menutup sambungan spool nantinya.
Kemudian untuk menyambung spool kita gunakan skun penyambung karena spool terbuat dari aluminium sehingga tidak bisa disolder dengan timah solder. Kemudian skun kita tekan menggunakan tang skun atau tang crimping sehingga sambungan menjadi kuat. Selanjutnya isolator bakar kita geser agar menutupi sambungan spool tadi. Kemudian kita ikat spool menggunakan kabel tis agar kuat dan rapi. Setelah spool kita rapikan dengan kabel tes, kemudian kita tes dengan multitester pada skala kali 1 ohm. Kabel biru dengan kuning menyambung. Selanjutnya kabel biru dengan abu-abu juga menyambung. Kemudian agar spool lebih tahan terhadap korosi, kita semprot spool bisa menggunakan oli rantai motor. Setelah merata, langkah selanjutnya yaitu kita merakit kembali dinamonya. Di sini kita gunakan baut 10-an sebagai pengganti klem yang kita gerinda tadi untuk mengunci rakitan dinamonya. Setelah perakitan dinamo selesai, selanjutnya tinggal kita uji dengan mengalirinya dengan arus listrik. Kita pasang dulu kapasitornya. Dan di sini kapasitor kita sambung ke kabel warna kuning dan kabel warna abu-abu sesuai dengan petunjuk pada dinamo masing-masing. Selanjutnya kita sambungkan dinamo ke jak listrik untuk menguji dinamonya. Satu kabel jack kita sambungkan ke kabel biru. Sedangkan kabel jack yang satunya lagi bergantian antara kabel kuning dan kabel abu-abunya sesuai arah putaran dinamo yang akan kita uji. Kita masukkan jack ke stop kontak listriknya. Kemudian kita hubungkan kabel jack yang satunya tadi bergantian antara kabel kuning dan kabel abu-abu yang berfungsi merubah arah putaran dinamonya. Dan ternyata dinamo sudah bekerja normal kembali.
Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.